Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, di mana firman Tuhan yang terangkat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14. Inilah kebenaran daripada firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hati sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda bagi kita semua. Semangat kemerdekaan tidak boleh kendor dalam kehidupan kita. Baik itu jemaat, sebagai orang tua, ataupun pemuda, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kita hidup sebagai warga gereja dan juga hidup sebagai warga negara. Hal ini mengajak kita untuk tetap berpikir dan bertindak untuk membawa kesatuan dan kebaikan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan, iman kekristenan juga harus dikobarkan. Seperti Rasul Paulus, di mana dia dengan tidak henti-hentinya memberitakan Injil Kristus dengan tuntunan Roh Tuhan. Paulus memberitakan Injil sampai ke kota Filipi, yang merupakan kota pertama di bagian Makedonia dan tempat perantauan orang Roma. Paulus mengajar di tempat sembahyang atau sinagogi orang Yahudi, dan salah seorang dari pendengar saat itu adalah Lydia, seorang penjual kain ungu, di mana kuasa Injil Kristus memenuhi hati Lydia. Tuhan membuka hati Lydia sehingga pikiran dan jiwanya memperhatikan apa yang diberikan Rasul Paulus, dan pada akhirnya dia menerima baptisan bersama seisi rumahnya. Saudaraku, dalam peristiwa itu kita melihat bahwa Tuhan berkuasa membukakan hati manusia. Memang tidak ada secara spesifik disebutkan apa agama Lydia di dalam firman Tuhan. Namun dengan pasti pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus menjadikan Lydia menerima kekristenan, menerima Yesus Kristus melalui baptisan kudus. Tuhanlah yang membukakan hati Lydia sehingga dia memperhatikan, memberikan diri untuk dibaptis, terlebih lagi menjadi pemurah yang mau menjamu orang lain. Tentu Tiatira memiliki jarak yang jauh dengan Filipi, namun penyertaan Tuhan dalam hidup Lydia dalam pekerjaannya tidak dapat dilupakan. Itulah yang disadari oleh Lydia di dalam kehidupannya. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah masih ada orang yang mau membuka hati dan memperhatikan pemberitaan Injil Kristus? Masihkah kita bersedia dengan semangat untuk memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang belum menerima Injil? Kiranya melalui pemberitaan kita semakin banyak yang menerima Kristus, dan melalui pemberitaan kita semakin banyak orang menjadi pemurah hatinya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, marilah kita mau memberitakan Injil dan mau menjadi berkat sukacita bagi seluruh manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.